Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikarenakan adanya wabah pandemik COVID-19 atau virus corona yang melanda negara-negara di dunia, termasuk di Indonesia, pemerintah memberi anjuran untuk tetap di rumah saja. Baik, perkenalkan nama saya Siti Jarfadilah dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen. Hari ini, saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Manajemen Koperasi dan UMKM tentang identifikasi peluang usaha UMKM dan prosedur pendirian UMKM. Baik, langsung saja kita mulai. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM mempunyai peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional. Dalam perspektif usaha, UMKM diklasifikasikan dalam 4 kelompok, yaitu UMKM sektor informal, UMKM mikro, usaha kecil dinamis, dan fast-moving enterprise. Identifikasi peluang usaha UMKM, terdapat beberapa kontribusi positif UMKM yang tidak dapat dipandang sebelah mata, yaitu yang pertama, tulang punggung perekonomian nasional karena merupakan populasi pelaku usaha dominan yang 99,9%. Yang kedua, menghasilkan PDB sebesar 59,08% dengan laju pertumbuhan sebesar 6,4% per tahun. Yang ketiga, menyumbang volume ekspor yang mencapai 14,6% dari total ekspor nasional. Yang keempat, pembentukan modal tetap bruto nasional sebesar 52,33%. Selanjutnya, secara geografis tersebar di seluruh tanah air di semua sektor, yaitu sektor perdagangan, industri pengolahan, sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor peternakan, sektor perikanan, dan sektor jasa. Untuk mengembangkan usahanya, UMKM harus memperhatikan beberapa faktornya, yaitu yang pertama, sarana dan prasarana meliputi akses jalan raya, listrik, air, alat telekomunikasi. Lalu yang kedua ada fasilitas fisik yang meliputi lahan dan bangunan. Lalu selanjutnya ada fasilitas pendanaan. Lalu yang keempat ada tenaga kerja. Selanjutnya ada pemanfaatan teknologi informasi dan internet. Lalu inovasi dan peningkatan keahlian tenaga kerja. Selanjutnya pengadaan bahan baku. Dan yang terakhir peralatan produksi. Berikutnya, ada beberapa usaha untuk UMKM mengembangkan usahanya seperti yang pertama, survei dan observasi tempat yang berpotensi. Selanjutnya, mengikuti beberapa acara pameran dan festival. Selanjutnya yaitu membangun relasi antara sesama pengusaha. Lalu, meningkatkan mutu pelayanan. Gunakan media sosial untuk memasarkannya. Lalu, memanfaatkan e-commerce. Yang terakhir yaitu gunakan sistem ERP untuk mengatur akuntansi dan inventaris. Yang akan kita bahas selanjutnya yaitu tentang syarat dan prosedur dari pendirian UMKM. Yang pertama itu mengajukan surat izin pendirian usaha UMKM atau SIUP yang dilengkapi dengan informasi lengkap tentang usaha Anda berikut dengan fotokopi KTP, fotokopi NPWP, fotokopi tanda lunas PBB, akte pendirian usaha, gambar situasi, bukti kepemilikan tanah, IMB bangunan, serta surat izin dari tetangga. Prosedur yang kedua yaitu membuat surat izin loka usaha atau situ yang dilengkapi dengan dokumen-dokumen seperti yang pertama fotokopi akta pendirian badan usaha yang dilegalisir oleh pengadilan negeri. Lalu, fotokopi kartu bukti dari pengurus. Selanjutnya, fotokopi IMB bangunan usaha tersebut. Lalu yang keempat ada fotokopi dokumen-dokumen bukti kepemilikan tanah dan bangunan. Selanjutnya, surat-surat perizinan yang terkait. Serta yang terakhir, dana lokasi usaha. Baik, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga kita semua bisa berjumpa lagi di lain waktu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.